Jadi gini, jadi kalau ada sebuah kondisi vektor ya di dalam ruang ya, ini tentunya vektor dalam ruang 3 ya. Kalau ruang 2 enggak. Jadi misalkan ini sebuah vektor, katakanlah vektor W. Nah, di mana vektor W ini kondisinya misalkan tegak lurus dengan vektor lain, misalkan ini vektor P, kemudian ini vektor U misalkan. Vektor U. Nah, kalau ada sebuah kondisi seperti ini, jadi vektor W itu tegak lurus, jadi W tegak lurus dengan U, kemudian W itu tegak lurus dengan P, katakanlah, maka kita bisa mendefinisikan bahwa vektor W itu adalah K kali U cross P. Nah, K-nya bisa di 1, bisa setengah, bisa seterusnya. Kenapa? Karena dia kan panjang ke atas kan ya. Artinya bisa aja cuma setengahnya, bisa aja 1, bisa aja lebih dari 1. Cross product penulisannya. Jadi kalau misalkan ada sebuah vektor U cross vektor P, itu menyajikannya boleh dengan yang namanya determinan. Determinan, katakanlah vektor U-nya misalkan A1, I, kemudian A2J, kemudian A3K. Kemudian vektor P-nya misalkan B1I, kemudian B2J plus B3K. Maka U cross P itu penyajiannya bisa dengan cara demikian. Jadi ini adalah A1, kemudian A2, A3. Nah, ini adalah determinan. Ini disebut dengan determinan. Nah, cara menghitungnya, cara menentukannya, saya kasih 2 aja lah. Yang pertama adalah cara ekspansi. Ekspansinya pun 1 aja. Karena banyak, ada ekspansi baris, ekspansi kolom, baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Cara ekspansi aja. Nah, jadi cara ekspansi ini bisa dinyatakan dengan I. Nah, I itu kalau misalkan di ekspansi, maka dia merupakan irisan dari baris pertama dan kolom pertama. Jadi I ini kalau ditutup, dia berasal dari irisan baris pertama, kolom pertama. Maka yang terbuka adalah nilai dari A2, A3, B2, B3. Gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan yang ditutup adalah kolom kedua yang tertutup, itu J. Nah, J itu nilainya negatif. Karena dia di posisi yang kedua, genap ya. IJK, jadi nanti selang-seling, plus, min, plus. Saya kasih 2 konsep aja. Biar nggak terlalu banyak konsep. Nah, I lalu dikalikan dengan yang terbukanya adalah A1, A3. A1, A3, B1, B3. Ditambah dengan K. Nah, jadi kalau seandainya ini yang ditutup, berarti A1, A2 yang terbuka kan? Iya. A1, A2. A1, A2, B1, B2. Nah, ini nilainya. Caranya ya tinggal sama prinsipnya. Cara menghitungnya berarti I itu berasal dari kali silang ya. Kali silangnya gini. Istilahnya ini namanya diagonal utama, ini namanya diagonal samping. Jadi A2B3,
A2B3 dikurangi A3B2. Min J kali sama A1B3 dikurangi A3B1. Tambah K kali A1B2 dikurangi A2B1. Nah, itu adalah hasil dari determinannya. Jadi ini determinannya didapat hasilnya ini. Itu dengan cara ekspansi. Ekspansinya saya katakan ekspansi baris pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya sarus. Jadi si sarus ini mendefinisikan cara mencari determinan dengan lebih simpel, yaitu dia hanya menambahkan 2 kolom. Nah, nanti kita bandingkan hasilnya sama apa beda. Jadi kalau dengan cara sarus, itu caranya adalah menambahkan 2 kolom pertama. Jadi ini A1, A2, A3. Ini misalkan B1, B2, B3. Oh iya, ini sebenarnya penyelesaian ini untuk memecahkan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Waktu di semester 1, itu kan ada cara substitusi eliminasi kan ya? Iya. Nah itu yang ketiga ada yang namanya cara determinan, dengan determinan. Nah seperti ini bisa dengan sarus, bisa dengan ekspansi. Nah caranya adalah berarti kamu tinggal menambahkan dua kolom pertama. Jadi ini tinggal disalin ulang aja. Disalin ulang, diletakkan di sebelahnya. Jadi tinggal disalin aja. J, kemudian A2, B2. Lalu hasilnya dengan cara cross ke sini. Ini namanya diagonal utama. Ini berarti positif. Ini diagonal utama. Ini berarti positif. Ini juga diagonal utama. Ini nilainya positif. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini diagonal samping. Diagonal samping dikalikan juga. Tapi hasilnya dikalikan negatif. Artinya minus. Nah ini minus. Jadi min, ini min. Nah berarti cara mendapatkannya adalah I A2. Coba I A2 B2 kan itu ya. Tambah J A3 B1 tambah K A1 B2 dikurang ini A2 B1 K kan ya, atau K dulu ya biar urut. K A2 B1 I A3 B2 J A1 B3. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, coba aja yang cara ekspansi. I A2 B3, I A2 B3 plus yang ini nih J A3 B1, J A3 B1, K yang plus A1 B2, K A1 B2. Yang minus A3 B2, I A3 B2. Sama kan? Kemudian yang minus J A1 B3, J A1 B3 sama. Yang K min A2 B1, K A2 B1. Jadi sama hasilnya kan? Terlihat nggak hasilnya sama? Kelihatan hasilnya sama? Jadi ini A1 B2 ini sama dengan A1 B2 yang ini. Oh iya. Ya. Kemudian J
A3B1 nih J. A3B1. K A1B2 dengan K A1B2. Bisa? Iya. Kemudian misalkan yang minus. Minus A2B1. K. Nah ini A2B1 minus kan? Kemudian I. A3B2. I. A3B2. Kemudian J. A1B3. J. A1B3. Sama kan kalau dihitung? Iya. Nah itu namanya cara mencari determinan. Penggunaan determinan untuk menghitung cross product dari perkalian dua vektor. Jadi perkalian dua vektor itu ada dua. Yang pertama adalah dot product. Kalau dot product hasilnya skalar. Kalau cross product itu hasilnya vektor. Jadi cross product itu U cross P itu hasilnya vektor. Tapi kalau U dot P itu hasilnya skalar. Skalar itu bilangan. Bisa dimengerti? Iya. Nah, itu tentang cross product dan dot product perbedaannya. Cara mencari cross product karena dia berupa vektor. Karena ini ada IJK-nya nih, ada IJK-nya. Pasti vektor. Tapi kalau skalar hasilnya, kalau dot product hasilnya skalar. Oke, saya ambil contoh misalkan gini. Misalkan saya punya vektor U. Katakanlah saya nyatakan dalam vektor kolom 1, 2, 3. Kemudian vektor P, katakanlah saya punya nilai 3, 3, min 3. Lalu dikatakan bahwa U tegak lurus W dan W tegak lurus P. Misal. Maka kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa kalau ada U tegak lurus W, kemudian W tegak lurus P, itu artinya U dot W sama dengan 0 kan kalau pakai pakai dot product. Iya. Dan P dot W sama dengan 0. Jadi kita bisa memisalkan kan? Kita bisa misalkan vektor W-nya adalah misalkan A1, A2, A3. Misal aja. Maka kita bisa katakan bahwa U dalam hal ini 1, 2, 3 kali W dalam hal ini misalkan A1, A2, A3 sama dengan 0. Dan yang kedua 3, 3, min 3 kali A1, A2, A3 sama dengan 0. Maka kita bisa katakan bahwa A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3 sama dengan 0. Lalu yang kedua 3A1 ditambah 3A2 ditambah dikurang ya. Dikurang 3A3 sama dengan 0. Oke, kita bagi 3 biar sederhana. Berarti A1 ditambah A2 dikurangi A3 sama dengan 0. Maka ada dua persamaan kan? Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, kan kita saling mengeliminasi kan ya? Iya. Katakanlah 1 dikurangi 2. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Maka yang terjadi apa? A2 kan itu ya. A1-nya habis. Iya. A2 ditambah 4A3 kan? Berarti artinya A2 sama dengan min 4A3. Benar? Ya. Lalu karena A2 sama dengan min 4A3, maka A1 bisa kita nyatakan dalam nilai A3 juga.
Masukin ke sini berarti A1 dikurangi 4A3 dikurangi A3 sama dengan 0. Berarti A1 sama dengan 5A3. Oke? A1. Apa nih? Ya, A1 kan? A1 5A3. Nah, berarti kesimpulannya, maka vektor W itu bisa kita tuliskan A1, kemudian A1-nya menjadi 5A3, kemudian min 4A3, kemudian A3 sendiri. Nah, maka hasilnya adalah A3 kali 5 min 4, 1 kan? Mas, ini kan banyak lauk. Nah, berarti kesimpulannya bahwa vektor W itu adalah sekian kalinya. Kan tadi saya katakan bahwa vektor W itu berarti sekian kalinya. U cross P kan ya, sekian kalinya. Nah, ternyata W itu adalah A3 kalinya dari vektor 5 min 4, 1. A3-nya tergantung, bisa 1, bisa setengah, bisa 2, dan seterusnya. Nah, inilah vektor W. Sampai sini bisa dimengerti dulu? Nah, sekarang bagaimana dengan cross product? Kan ini dengan dot product kan ya? Iya. Dengan menggunakan sudut yang kemarin. Sudut kalau saling tegak lurus berarti dot produknya 0 kan ya? Jadi kalau sebuah vektor saling tegak lurus berarti dot produknya 0 kan ya? Iya. Ya, jadi sekarang bagaimana kalau dengan cara dengan menggunakan cross product? Nanti kita bandingkan. Oke. Nah, sekarang W adalah sekian U cross P. Kita ambil cross produknya dulu. U cross P. U cross P berarti kita bisa tuliskan. Nah, saya tulis di sini deh. I JK-nya berarti untuk vektor U dulu. 1, 2, 3 kan ya. Lalu untuk vektor P 3 min 3. Cara sarus berarti tinggal tambahkan 2 kolom aja kan. I 1, 3. J 2, 3. Oke. Lalu kalikan dengan menggunakan, ini dengan cara sarus ya, bukan ekspansi. Kalikan yang ini positif kan ya. Positif. Ini positif. Ayo berapa hasilnya? Min 6I kan ya? Iya. Plus 9J. 9J kan? Plus 3K. Plus 3K. Kemudian minus. Minusnya ini minus. Min 6K. Berapa? Min 6K. Min 6K. Min 9I. Min 9I. Plus 3J. Plus 3J. Sekarang kumpulkan IJK-nya. I-nya berarti ada? Min 15. Min 15I. J-nya? J-nya 12. 12J. K-nya? K-nya min 3K. Min 3. Bisa disederhanakan? Min 5I tambah 4. Min 3 ya? Ya. Min 3 berarti? 5I. Min 4J tambah. Min 4J. Plus 1K kan? Iya. Tambah K. Sama nggak nih dengan ini? Iya. Tapi udah kelihatan kelipatannya min 3 kan? Iya.
Berarti Kalau ini kan belum kelihatan kelipatannya berapa. Iya. Tapi boleh berapa aja, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh sepertiga, boleh min 3 dan seterusnya. Tapi prinsipnya sama bahwa dia kelipatan 5 min 41 sama 5 min 41. Nah, lebih efektif dengan cara apa? Dengan cross product kan, kalau seandainya konteksnya demikian. Iya. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah kondisi bahwa vektor itu tegak lurus dengan vektor yang lain, kan? Jadi misalkan ada sebuah vektor W tegak lurus 2 vektor, entah itu vektor U dan P misalkan, maka kamu bisa menggunakan cross product atau dengan cara dot product kayak gini. Berarti U dot W 0, ya kan? Kemudian P dot W 0. Nanti tinggal kelipatannya aja berapa. Mau 1, mau 2, mau 3. Dan lihat opsinya aja. 1 boleh, 5 min 41. 2 boleh, 10 min 82. Dan seterusnya. Setengah boleh, 5 per 2 min 2 setengah. Dan seterusnya. Bisa dimengerti? Ya. Nah itu kalau digunakan cross product. Gimana? Oke, sekarang kita coba dengan cara yang lain, dengan cara tadi dengan cara harus ya. Sekarang dengan cara ekspansi IJK. Jadi 1, 2, 3, 3 min 3 kan itu. Nah sekarang dengan cara ekspansi. Kalau dengan cara ekspansi, maka pastikan barisnya dulu sebagai patokan. Tinggal nanti geser-geser aja. Kalau misalkan baris pertama, maka dia adalah I. Nah, Pak Is juga bisa langsung aja. I kali 2, 3, 3 min 3 gitu kan ya. Terus min J kali kan. Apa nih kalau min J? 1, 3, 3 min 3 ya. Ya. Kalau K? 1, 2. 1, 2, 3, 3 kan itu ya. Ya. Nah sekarang nilainya, caranya sama prinsipnya dikali. Jadi dengan menggunakan gini. Nah jadi yang ini, ya kan? Kemudian dikurangi yang kanan. Prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Berarti yang kuning sebagai nilai positif. Ini positif kan? Nah, yang hijau yang negatif. Nah, sekarang kita coba. Berarti I adalah min 6 dikurangi 9 kan gitu ya? Iya. Ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kemudian J adalah min 3, min 9 kan? Iya. Kalau K, 3 min 6. Berarti hasilnya berapa? Min 15I Plus 12J min 3K. Ya kan? Min 3-nya keluar. 5I min 4J plus 1K. Sama nggak dengan yang tadi? Nih. Iya. Min 3, 5I min 4J plus K. Nah, jadi terserah mau pakai sarus, mau cara ekspansi. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu cara menentukan cross product dengan menggunakan determinan ordo 3 ini sebenarnya. Ordo 3 bisa dengan cara ekspansi, bisa dengan cara sarus. Nah, sekarang sambil contoh misalkan gini. Diberikan dua vektor U 1 min 1 2
dan P min 1, 1 min 1 jika vektor W mempunyai panjang 1 dan tegak lurus U dan P. Bisa nggak kategorinya dengan cara cross product? W panjangnya 1 dan W tegak lurus U, W tegak lurus P. W tegak lurus P. Bisa nggak dengan cross product? Iya. Ya, karena memenuhi sifat ini kan? Iya. Nah, berarti kita cari aja U cross P dulu. U cross P kan? U cross P berarti I, J, K. U dulu boleh, P dulu boleh, terserah. Kalau U dulu misalkan 1, min 1, 2. Min 1, 1, min 1. Nah, sekarang coba Pak Is pakai cara ekspansi. Karena yang kemarin dengan cara sarus sudah. Dengan cara ekspansi berarti I kali min 1, 2, 1, min 1 kan ya? Iya. Min J kali berapa? 1, 2, min 1, 2, min 1, min 1. Tambah K? 1, min 1, min 1, 1. 1, min 1, min 1, 1 kan ya? Oke. Berapa ini? I-nya? Caranya tahu? Min 1 kali, iya. Min 1 kali min 1. Nah, jadi yang ini positif kan ya? Ya. Ini positif. Sedangkan yang sebelahnya ini yang negatif. Ini yang negatif. Jadi 1 min 2. Jadi 1 min 2 min J min 1 plus 2 lalu K min enggak 1 plus 1 min 1. 1 min 1 dong? Ya. Ya enggak? Nah, ya. Berarti min I dikurangi J kan ya? Ya. Tambah 0 ya? Benar. Tambah 0K. Nah, berarti vektor W itu sekian dari min 1, min 1, 0. Itu vektor W. Karena vektor W itu panjangnya 1, ini artinya dia namanya vektor satuan. Kemarin apa definisi vektor satuan? Vektor yang itunya 1. Ya, jadi vektor yang panjangnya satu satuan gitu ya. Iya. Vektor yang panjangnya satu satuan. Berarti kalau misalkan dia vektor berarti min 1, min 1, 0 dibagi dengan panjangnya. Dalam hal ini 1 plus 1 plus 0 kan? Ya. Berarti min 1, min 1, 0 dibagi akar 2. Maka vektor W adalah min setengah akar 2 kan ya? Ya. Min setengah akar 2, 0. Atau boleh juga dituliskan min setengah akar 2, min setengah akar 2, 0. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Karena dia diminta satu satuan. Kalau dia satu satuan itu artinya bahwa panjangnya 1. Panjangnya 1 itu berarti vektor dibagi panjang vektornya aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana nih? Positif aja. Karena apa? K-nya masuk sini. Jadi bisa aja begini. 1, 1, 0 boleh. Kan boleh aja. K-nya kan kelipatan ya. Iya. Jadi boleh seperti ini. Boleh juga setengah akar 2. Setengah akar 2, 0. Karena sama. Bisa dipahami?
Iya. Ya, berarti ngambilnya yang positif. Nah, itu bisa dengan cross product atau dengan pemisalan. W itu dimisalin apa kan? Misalkan X, Y, Z atau A1, A2, A3 boleh. Lalu dapat vektor W-nya, lalu cari nilai panjangnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya. Udah enggak. Nah, itu tentang apa namanya? Cross product, di bagaimana menggunakannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita lanjutkan. Diketahui vektor U AI plus J plus 2K vektor P min I min J min K jika W tegak lurus vektor U dan P dengan panjang W 3. Nah, kalau tadi 1 sekarang 3. Berarti ini pun bisa kan? Jadi vektor W adalah K U cross P, gitu kan ya? Iya. Nah, kita cari dulu U cross P. U cross P berarti I J K. U-nya A 1 2. P-nya min 1 min 1 min 1. Nah, sekarang dengan cara sarus. Sekarang dengan cara sarus, Is. Pasarkan. Berarti ini tambahkan aja. Berarti I A min 1 J 1 min 1. Oke. Lalu ini yang negatif. Kemudian yang positifnya sini. Ini yang positif. Ayo, hasilnya berapa tuh, Is? Berarti min 1i min 1i terus min 2j min 2j terus min ya min AK min AK terus plus 1k plus 1k plus 2i plus 2i plus aj plus aj. Oke, kumpulkan I dengan I, J dengan J. I-nya berarti 1i, J-nya berarti A min 2j, gitu kan ya? 2j, iya. K-nya berarti 1 min AK. Udah. Berarti ini bisa kita tuliskan bahwa vektornya 1 A min 2, 1 min A. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang diketahui bahwa vektor W itu adalah 3 panjangnya. Berarti kalau 3 kan kita bisa nyatakan A-nya berapa kelipatannya. Panjang W diketahui 3. Nah, boleh aja dengan cara demikian. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa akar dari kan ya 1 kuadrat ditambah A min 2 kuadrat ditambah 1 min A kuadrat harus 3 kan? Ya. Nah, kuadratkan 1. Ini dikuadratkan aja. Dikuadratkan. Berarti 1 dikuadratkan berarti A kuadrat min 4A plus 4 tambah 1 min 2A plus A kuadrat sama dengan 9 ya. Jumlahkan A kuadratnya. Jadi 2A kuadrat. Kemudian min 6A. Ini 6 dikurangi 9 ya. Berarti benar guys? 6 dikurangi 9, 3 ya. Iya. Kalau jumlah bisa pakai rumus apa? A1 tambah A2. A2. Rumusnya min 6 per 2 ya. Per 2, iya. 3. Oh alah. Jadi jawabannya 3. Kalau pertanyaannya jumlah ya. Jumlah nilai A yang memenuhi. Karena memang susah difaktorin kan? Bisa dimengerti? Sekali lagi, cross product itu adalah sekian kalinya ya.
Jadi kalau W tegak lurus U dan tegak lurus P, maka vektor W itu adalah sekian kali U cross P. Kalau W tegak lurus U, W tegak lurus P, maka vektor W itu adalah sekian kali U cross P. Cross produknya dengan menggunakan determinan dengan cara Sarus dan cara ekspansi atau Cramer.